Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada bulan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah nafilah lainnya, dan semoga seluruh amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, dalam Islam sebagai agama yang sempurna, Allah telah memberikan posisi yang luar biasa mulia bagi seorang wanita. Di dalam Islam dilekatkan di pundak seorang wanita dua tugas mulia, yaitu sebagai seorang ibu, ummun wa rabbatul bait, dan pengatur urusan rumah tangga. Dua tugas mulia ini ketika dikelola dengan sebaik-baiknya menjadi sebuah proyek yang luar biasa. Ketika dikelola dengan baik, profesional, maka insya Allah akan mampu menghantarkan kita kepada sebuah hasil yang luar biasa, memberikan manfaat tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Sedangkan sebaliknya, ketika kemudian dua tugas ini tidak kita bisa jalankan dengan baik, justru keberadaan kita sebagai seorang ibu, anak-anak kita itu akan menjadi sebuah ujian bagi kita. Bahkan naudzubillah, jangan sampai justru mendatangkan malapetaka bagi kita di hari akhir nanti. Sahabat mimbar Unima yang dirahmati oleh Allah, tentu saja di dalam menjalankan peran yang luar biasa ini sebagai seorang ibu, sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah itu artinya sekolah, ula itu pertama. Memang benar sekali ya, karena keberadaan ibu secara fisik maupun secara kejiwaan, dialah orang yang pertama kali ditemui oleh seorang anak. Maka karakter seorang ibu menjadi begitu melekat pada diri seorang anak. Maka menjadi penting kedudukan seorang ibu menjadi peletak fondasi awal bagi seorang anak untuk bisa mendapatkan pendidikan di jenjang-jenjang berikutnya. Untuk itu, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menjalankan peran sebagai madrasatul ula itu. Pertama, seorang ibu dengan potensi yang Allah berikan kepadanya berupa rasa kasih sayang yang besar, kelembutannya, kesabarannya, mampu memberikan pendidikan dengan cara terbaik yang Allah arahkan, bimbingkan kepada kita. Lisan seorang ibu yang senantiasa tidak lepas dari berzikir kepada Allah. Ketika kita membiasakan kepada anak-anak kita, setiap perbuatannya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu menjadi sebuah jalan kita untuk mengenalkan kepada Allah. Begitupun ketika kita mendapat kebahagiaan, kesenangan, tak lupa kita mengucapkan Alhamdulillah. Artinya kita menyerahkan pujian itu hanya kepada Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang takjub, kita ucapkan Masya Allah. Kita senantiasa membiasakan lisan kita sebagai seorang ibu agar senantiasa didengar oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu sejak kecil mereka terbiasa untuk berzikir kepada Allah.
memahami betul bahwa di balik kehidupan mereka itu ada Allah yang Maha mengatur segalanya. Artinya ini menjadi pondasi awal sebagai peletakan akidah bagi diri anak. Kemudian yang kedua, orang tua harus mampu menjadi pendidik yang suatu ketika kita harus bisa menyapih secara pelan-pelan anak agar ketika kelak mereka sudah balik, dewasa, mereka siap menanggung setiap beban-beban kehidupan berikutnya. Kita meskipun rasa kasih sayang kita yang begitu besar, tidak semua harus kita berikan kepada anak. Karena jangan sampai justru anak itu merasa bergantung kepada orang tua. Suatu saat kita harus melepas kepada mereka. Mereka harus siap untuk menanggung ataupun menghadapi ujian-ujian kehidupan yang tentu akan terus mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Dan yang berikutnya yaitu bahwasanya seorang ibu itu harus tetap berusaha untuk menjaga fitrah anak. Fitrah mereka sebagai sosok yang kemudian melekat di dalam gender mereka, entah itu anak kita laki-laki atau perempuan, berada di dalam batas-batas fitrah yang kemudian sesuai dengan gender yang dimilikinya. Sehingga stimulasi-stimulasi dalam pendidikan kita juga jangan sampai salah, jangan sampai kemudian terbolak-balik bagaimana kemudian menstimulasi aktivitas itu terbalik antara anak laki-laki dan perempuan sehingga gender mereka itu tetap terjaga fitrahnya. Dan kita membekali mereka dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Seorang ibu selayaknya harus memiliki informasi-informasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Karena yang namanya anak itu dia akan sangat besar rasa ingin tahunya, sehingga seorang ibu setiap saat harus siap memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaannya. Sehingga apa? Ketika kita mampu memberikan jawaban, anak itu memberikan kepercayaan kepada kita. Merasa percaya bahwa ibu saya ini adalah seorang yang layak untuk kemudian menjadi curahan masalah, kemudian menjadi tempat bertanya yang mampu memberikan solusi. Tentu saja sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, untuk bisa menjalankan peran yang luar biasa itu seorang ibu tidaklah bisa kemudian sendirian. Selain bekal ilmu yang mencukupi, maka teruslah belajar, dan belajar, tidak ada pernah berhentinya, belajar ilmu agama, belajar bagaimana kemudian menguasai emosi, baik anak maupun kita sebagai orang tua, belajar bagaimana kemudian ilmu psikologi dan sebagainya. Jadi penting itu sebagai bekal kita sebagai seorang ibu. Yang kedua, dukungan yang penuh dari pasangan kita, suami, dari orang tua, bapak ibu kita, dan lingkungan keluarga kita tentu menjadi faktor yang tidak kalah penting di dalam pendidikan anak sejak dini. Karena visi dan misi pendidikan itu harus kita komunikasikan dengan baik sehingga target dan tujuannya bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga apa yang kemudian menjadi tugas mulia itu tidak terasa berat bagi seorang ibu. Tak lupa juga kita senantiasa bermohon kepada Allah, karena Allah lah yang menggenggam jiwa anak-anak kita, maka berdoalah senantiasa agar Allah itu memberikan kemudahan segala urusan kepada kita di dalam pendidikan anak-anak kita, melembutkan hati anak-anak kita agar dimudah untuk diarahkan kepada kebaikan dan dihindarkan dari segala fitnah dan segala ujian yang menjadikan mereka itu terjauhkan dari Allah. Doa-doa kita sebagai orang yang senantiasa mengiringi anak-anak kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Dekatkan terus mereka dengan komunitas-komunitas yang bisa membimbing mereka kepada kebaikan. Dan sekarang banyak sekali marak adanya komunitas-komunitas yang mengakomodir bagaimana kepentingan seorang ibu agar terus mengupgrade diri mereka.
ada seperti komunitas ibu tangguh, kemudian menjadi ibu profesional dan sebagainya. Itu adalah sebagai sebuah komunitas yang mungkin bisa kita ikuti untuk mengupgrade diri kita agar terus ya bisa mengikuti perkembangan zaman, karena kita hidup di era milenial ini tentu akan lebih banyak membutuhkan ilmu-ilmu kekinian agar kita bisa terus mendamping anak-anak kita sejak mereka itu kecil, remaja, bahkan nanti ketika kemudian mereka menginjak dewasa. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan, menjadi sebuah introspeksi bagi diri saya pribadi terutama ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.